Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ASVR Official. Nah, di video kali ini ASVR Official akan membahas terkait tentang Sirah Nabawiyah kembali. Nah, dalam Sirah Nabawiyah ini penuh dengan kisah-kisah atau sejarah Rasulullah serta para sahabat. Nah, untuk tema kali ini, ASVR Official akan membahas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Nah, ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu Rabb-Nya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persengkokolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Nah, Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kediaman Abu Bakar di tengah terik matahari untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari yang panas, tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutupi wajah pada waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Nah, Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Demi Allah, beliau tidak datang pada waktu-waktu seperti ini kecuali karena ada perintah Allah. Aisyah melanjutkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan meminta izin masuk. Lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka hanyalah keluargamu, wahai Rasulullah. Beliau berkata lagi, sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar berhijrah. Abu Bakar berkata, engkau ingin ditemani, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Nah, setelah itu disepakati rencana hijrah tersebut. Rasulullah pulang ke rumah beliau menunggu datangnya malam. Nah, selanjutnya pengepungan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang mereka untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan parlemen Mekah. Pada pagi harinya, untuk eksekusi tersebut dipilihlah 11 orang pemuka mereka, yaitu Abu Jahal bin Hisham, Al-Ahkam bin Abdul As, Uqbah bin Abdul As, An-Nadhr bin Al-Harits, Umayyah bin Khalaf, Zama'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabih bin Al-Hajjah, Munaibih bin Al-Hajjah. Ibnu Ishaq berkata, ketika malam telah gelap, mereka berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengintai kapan beliau bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah tidur pada awal malam dan keluar menuju Masjid Haram setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk sholat di sana. Orang-orang Quraisy benar-benar yakin bahwa persengkokolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Dia berkata kepada para rekannya yang ikut mengepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada mengejek dan merendahkan, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan dapat menjadi raja di raja bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian surga-surga seperti suasana surgawi di lembah-lembah Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian dibangkitkan setelah mati, lalu dijadikan bagi kalian api yang membakar. Waktu suksesi persekongkolan tersebut adalah setelah pertengahan malam saat beliau biasa keluar dari rumah. Mereka melewati malam tersebut dengan berjaga-jaga sembari menunggu tengah malam tepat.
Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu di tangannya, urusan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dialah yang Maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi selainnya. Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankannya kepada Rasulullah SAW setelah itu dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dilanjutkan dengan Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya. Sekalipun persiapan yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy untuk melaksanakan rencana keji tersebut sedemikian ekstra, namun mereka tetap mengalami kegagalan yang memalukan. Pada malam itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini, gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu." Bila akan tidur, biasanya Rasulullah SAW selalu memakai burdahnya tersebut. Sementara Rasulullah SAW telah berhasil keluar dan menebus barisan-barisan mereka. Beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Balqa lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau. Sedangkan beliau membaca dalam firman-Nya Quran Surah Yasin ayat 9 yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Semuanya beliau taburi tanah di atas kepalanya. Kemudian beliau berjalan menuju ke kediaman Abu Bakar. Nah, orang-orang Quraisy yang mengepung rumah beliau tetap menunggu hingga waktu yang tepat dan menjelang tiba waktu tersebut. Tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah nampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pengepungan tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah beliau. Ia kemudian menanyai mereka, "Apa gerangan yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Muhammad." Dia berkata, "Sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian demi Allah. Dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah ke atas kepala-kepala kalian lalu pergi sesuai keinginannya." Mereka berkata, "Demi Allah kami tidak melihatnya." Mereka bangkit sambil mengusap tanah yang menempel di kepala mereka. Untuk meyakinkan, mereka mengintip dari arah pintu dan melihat Ali yang mereka sangka Muhammad, lalu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya." Mereka pun masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Ali pun bangun dari tempat tidur. Melihat hal ini, mereka menjadi linglung lalu menanyainya perihal Rasulullah. Selanjutnya yaitu perjalanan Rasulullah dari rumah menuju gua. Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 Kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Setelah itu beliau menuju ke kediaman sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan kaum muslimin mendoakan keamanan untuk perjalanannya dan hartanya. Kemudian kedua-duanya meninggalkan rumah Abu Bakar tersebut dengan melewati pintu belakang, lantas bersama-sama keluar dari Mekah secepatnya sebelum fajar terbit. Nabi SAW telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mencarinya, dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah yang menuju ke arah utara. Oleh karena itu beliau memilih jalan yang berlawanan arah sama sekali, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalan di sepanjang 5 mil hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sur. Ia adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal, sulit didaki dan banyak bebatuan. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah SAW lecet.
Apapun kondisinya, beliau kemudian harus diemban oleh Abu Bakar. Ketika mencapai bukit, Abu Bakar mulai memeganginya dengan kencang hingga akhirnya sampai ke sebuah gua di puncak bukit yang di kemudian hari dikenal oleh sejarah dengan nama Gua Thur. Saat berdua di dalam gua, ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja." Dia masuk lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Kemudian keduanya tinggal dua lagi, lantas menutupnya dengan kedua kakinya. Beliau kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Masuklah." Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah." "Aku telah disengat," jawabannya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu hingga malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu Abdullah putra Abu Bakar mendampingi mereka berdua. Aisyah bertutur dia seorang anak yang sudah menginjak usia balik, cerdas dan cepat paham. Dia berjalan pada penghujung malam mengunjungi keduanya, sehingga dia seakan-akan sama-sama bermalam dengan orang-orang Quraisy. Semua perintah yang disiasati oleh keduanya terhadapnya dapat dicernanya dengan baik. Dia membawa berita tentang hal itu kepada keduanya ketika sudah bercampur gelap. Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, mengembalakan kambing perah untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari, sehingga keduanya dapat bermalam sembari meminum dari perahan susu kambing tersebut. Kemudian Amir bin Fuhairah memanggil keduanya pada akhir malam. Dia melakukan hal itu selama 3 malam tersebut. Setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah menggiring kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya lolosnya Rasulullah SAW dari eksekusi persekongkolan yang mereka lakukan. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali, menyeretnya ke Ka'bah dan mengurungnya untuk sesaat sebagai upaya mendapatkan informasi tentang keduanya. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka mendatangi rumah Abu Bakar lalu mengetuk pintunya. Ketika itu Asma binti Abu Bakar keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, "Mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayahku," jawabnya. Abu Jahal mengangkat tangannya. Dia ini dikenal orang yang berperangai jorok dan tak senonoh. Lantas menampar pipi Asma dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka menjadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat dan bersenjata. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy. Apapun kondisinya dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki, dan pelacak jejak sama-sama berupaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, daratan rendah dan tinggi. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat.
Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua, akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar, dia berkata, aku berada di sisi Nabi SAW di gua. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita. Beliau berkata, diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah. Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Dilanjutkan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju kota Madinah yang akan dibahas dalam video selanjutnya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar Aisfair Official tetap semangat dalam membuat video-video lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.